Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ruang kesehatan Islami. Kita akan berbincang-bincang tentang saraf terjepit atau HNP. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita memulai topik hari ini, ya, adapun alamat Rumah Sehat Indonesia yaitu Jalan Ruyung, Blok A20, nomor 7, RT 004, RW 04, Kafling PTB DKI Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Atau bisa searching di Google Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa, atau di YouTube saya RM Alfian MSc. Nah, di YouTube ini sudah ada beberapa tanaman-tanaman yang saya bahas seperti peppermint, sambiloto, sambung nyawa. Terus juga ada rekaman-rekaman yang mungkin para pendengar Radio Rasil belum mendengar, bisa buka di sana. Adapun website saya adalah www.klinikhajialai.com. Baik, kita akan memulai tentang saraf terjepit. Saraf terjepit merupakan suatu masalah yang sering terjadi dan menjadi masalah yang sangat serius. Jika tidak segera diatasi, maka akan membahayakan untuk kesehatan. Saraf-saraf seperti kawat listrik yang mengirim informasi dari otak ke seluruh tubuh dan tulang belakang. Jika Anda memiliki gejala saraf terjepit, tubuh Anda mengirimkan sinyal peringatan seperti rasa nyeri, pegal, sulit untuk mobilisasi atau bergerak, ya. Ada saat-saat tertentu yang membuat kita tertarik, ya. Nah, jangan abaikan sinyal-sinyal ini, ya. Sinyal-sinyal ini merupakan warning, ya. Jadi Allah memberikan rasa sakit bahwa ada sesuatu yang bermasalah di tubuh kita. Jadi kalau kita membayangkan tulang belakang kita itu seperti spin, ya, atau paralon, ya, dipotong-potong, terus di paralon itu ada lubang-lubang. Nah, itu ada saraf-sarafnya tersusun rapi, ya, seperti itu. Atau bisa buka di searching, ya, dilihat tulang belakang kita seperti apa. Nah, nyeri saraf tulang belakang atau saraf terjepit adalah kejadian yang sangat umum, tetapi pasti tidak normal. Menurut penelitian, 8 dari 10 orang pernah mengalami sakit tulang belakang. Orang-orang cenderung untuk menunggu sampai rasa sakit berkurang. Namun nyeri tulang belakang yang didiamkan dalam jangka lama mempercepat terjadinya kembali sakit saraf terjepit. Obat untuk menutupi rasa sakit bukanlah jawaban sepenuhnya. Semakin awal diagnosa dan pengobatan, semakin cepat menemukan bantuan. Penyebab saraf terjepit atau HNP yang pertama adalah mengangkat beban terlalu berat. Ya, penyebab utama yang mungkin dapat menyebabkan saraf terjepit adalah mengangkat beban yang terlalu berat. Salah posisi dalam mengangkat beban, terutama mengangkat beban menggunakan otot punggung, dapat menjadi penyebab terjadinya saraf kejepit. Ya, otot punggung termasuk otot pinggang juga, ya. Jadi kalau kita mengangkat beban terlalu berat, kita harus memposisikan badan kita semua yang berasa, baik tangan, badan, kaki, paha, otot apapun, semua merata, ya, semua merata. Jadi kalau misalnya terlalu berat, kita duduk dulu baru kita angkat, ya. Tapi kalau sudah ada HNP, sebaiknya yang berat-berat tidak dilakukan, ya. Yang kedua, kegemukan. Selain mengangkat beban yang terlalu berat, kegemukan juga dapat menjadi penyebab terjadinya saraf kejepit. Ketika berat badan Anda terlalu gemuk, memberikan penekanan lebih pada saraf Anda, sehingga meningkatkan risiko terjadinya saraf kejepit. 3, pernah mengalami cedera. Orang yang pernah mengalami cedera, baik itu disebabkan oleh jatuh saat olahraga, kecelakaan, atau faktor lain yang dapat menyebabkan cedera.
Ketika Anda mengalami cedera, mungkin saja pada bagian itu mengganggu saraf Anda dan tidak menutup kemungkinan Anda akan mengalami saraf kejepit. Yang keempat, faktor penuaan usia. Tidak bisa dipungkiri jika faktor usia merupakan salah satu penyebab hampir dari seluruh keluhan penyakit. Begitu juga saraf kejepit. Faktor usia dapat mempengaruhi seberapa besar orang tertentu mengalami resiko terkena saraf terjepit lebih tinggi. Ketika umur seorang terus mengalami penuaan, maka dalam waktu yang sama akan semakin berkurang kinerja organ-organ termasuk saraf yang terdapat di dalam tubuh. Selain itu, pada masa-masa ini kualitas tulang dan sendi juga ikut menurun atau degeneratif ya. Maka tidak heran jika resiko terkena keluhan saraf kejepit sangatlah besar. Yang kelima, mengalami peradangan ya, sendi yang mengalami peradangan. Penyebab saraf kejepit yang selanjutnya adalah ketika sendi mengalami peradangan. Radang sendi atau bisa disebut dengan istilah artritis, ini merupakan suatu situasi ketika beberapa sendi mengalami inflamasi atau peradangan. Orang yang mengalami radang sendi akan mengalami sendi kaku, nyeri, membengkak, dan sendi sulit untuk digerakkan. Nah, nanti kita akan bahas tentang frozen shoulder. Nah, di sini juga termasuk frozen shoulder, di sini nanti ada ya. Jadi saraf kejepit, HNP, bagian tulang belakang, dan frozen shoulder bagian bahu. 6. Aktivitas terlalu lama duduk. Jadi duduk yang lama dalam jangka panjang seperti mengemudi, pekerjaan duduk di depan komputer, atau lainnya sehingga postur tubuh yang kurang tepat menyebabkan lengkung tulang belakang tidak berada dalam satu garis lurus sehingga mudah cedera dan menimbulkan kelainan prematur pada diskus. Ya, jadi misalnya kita duduk nih ngetik ya, agak ngebongkok ya. Nah itu sering-sering sehari kita misalnya kerjakan dalam waktu sehari itu 8 jam. Kita kerja kantor, terus dikalikan berapa hari dalam 1 bulan, dikalikan berapa tahun. Nah semakin lama membongkok, dia akan semakin habit jadi membongkok ya. Atau posisinya miring ke kiri, misalnya komputernya ada di sebelah kiri monitornya, akhirnya dia bertumpu di kiri, akhirnya lama-lama nanti akan terjadi lengkungan di tulang belakang. Atau saat mengendarai, senang kita taruh di tangan kita di tempat dudukan tangan ya, di handle ya, lama-lama mungkin di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, lama-lama itu akan melengkung ya. Jadi habit pun juga akan mempengaruhi struktur tulang belakang ya. Itu banyak sekali terjadi di pasien-pasien di klinik Rumah Sakit Indonesia ya. Jadi waktu itu ada pasien yang komputernya berada di posisi kanan ya, sehingga dia sering melengkung ke kanan ya, karena harian, berapa jam, berapa bulan, berapa tahun, akhirnya terjadilah lengkungan tulang belakang ya. Ada lagi yang sering berkomputer ya, sering duduk di bawah, bersila, nunduk. Nah itu terjadi kekakuan pada tulang lehernya ya. Jadi usahakan apabila kita duduk lama 1 jam, kita stretching ya. Nah stretching bisa dilihat nanti di YouTube saya ya, link YouTube saya RM Alfian MSc Rumah Sakit Indonesia ya. Bisa dilihat di link tersebut cara stretching, tapi baru satu yang saya contohkan ya, nanti akan bertambah ya karena mungkin waktunya belum sempat ya, sedikit-sedikit nanti saya akan tambahkan cara stretching untuk mengatasi atau mengurangi rasa nyeri atau tertarik pada kondisi pasien-pasien yang keluhan saraf terjepit ya. Nah, yang ketujuh, kurangnya aktivitas olahraga ya. 80% kasus nyeri tulang punggung disebabkan karena buruknya kelenturan otot atau kurangnya berolahraga. Jadi olahraga ini sangat penting ya. Karena olahraga ini bisa melenturkan sendi-sendi kita ya. Pinggang kita ya,
Tapi olahraganya bukan yang hard ya, olahraganya yang sederhana seperti kita stretching ya, atau berenang dengan cara meluncur ke depan, gaya bebas ya. Jadi gaya bebas itu melurus ke depan ya, jangan gaya lain ya, karena gaya lain itu akan melengkung malah, seperti gaya kupu-kupu ya, gaya katak, ya itu akan melengkung. Jadi baiknya adalah gaya bebas ya, atau berjalan di air ya, karena berjalan di air akan membantu. Ya nanti kita bahas juga. Oke. Baik, saya akan menyebutkan lagi alamat Rumah Sehat Indonesia, yaitu Jalan Ruyung Blok A20 nomor 7, RT 4, RW 4, Kapling PTB DKI Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Atau bisa searching di Google Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa, atau di YouTube saya Erik Malvian MSc. Jangan lupa like and subscribe atau bunyikan loncengnya sehingga nanti dapat update yang terbaru. Atau di website saya klinikhajialai.com.